Sekarang ada pertanyaan dari kalian tuh, di surga pakai bahasa apa? Surga pakai bahasa apa? Paulus mengatakan, aku kenal seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, siapa orang itu? Kalau saya berkata ya, saya kenal satu orang Kristen 14 tahun yang lalu. Tapi saya mau orang itu beda kan? Sekarang lihat ya, aku kenal orang itu 14 tahun yang lalu. Dan orang itu diangkat ke langit tingkat ketiga. Itu bahasa aslinya, di langit tingkat ketiga. Dan supaya aku jangan memegahkan diri, kalimat ini lucu. Sekarang saya cerita ya. Saudara-saudara, saya tahu ada teman saya arahkan ke Pak King ya, 14 tahun lalu. Orang itu jago piano, saudara. Saking jagonya, belum tekan suruh bunyi. Hebat sekali dia. Dia juara piano grade 8 sampai grade 10 gitu ya misalnya ya. Supaya aku jangan memegahkan diri, maka saya dikasih duri dalam kaki. Yang harus memegahkan diri dia dong yang jago main. Gua cuma cerita kok memegahkan diri. Bodoh kali, betul kan? Jadi sekarang saya bilang ya, saya punya teman ada yang jago piano supaya aku tidak sombong. Supaya dia tidak sombong dong. Wah kan cuma ngomong. Perhatikan Paulus ngomongnya, aku kenal orang Kristen 14 tahun lalu, dia diangkat ke langit ketika supaya aku jangan memegahkan diri, aku dikasih duri dan daging. Orang itu adalah Paulus. Kenapa dia sembunyikan identitas dia? Karena orang Korintus menganggap yang bisa ketemu Tuhan, yang bisa terus mimpi, yang bisa jalan ke surga, orang ini rohani tingkat tinggi. Dan mereka kalau tadi malam dapat penyataan, besok langsung bicara. Ini mirip pendeta. Tadi malam saya dikunjungi Roh Kudus. Paulus mendapat pernyataan ilahi, dia simpan, dia tidak bocorkan, dia simpan 14 tahun. Pendeta sekarang baru tadi malam sudah tersebar di KU 1, KU 2, KU 3, KU 4, KU 5, lalu keluar CD-nya, kesaksian disebar kemana-mana. Baru tadi malam atau baru minggu lalu. Paulus simpan sampai 14 tahun. Dan dia berkata, orang itu diangkat ke langit tingkat ketiga. Orang Yahudi membagi langit yang tiga. Langit tingkat pertama, ini yang ada oksigen di tempat kita hidup. Langit tingkat kedua, ini ruang hampa udara. Ini tempat planet-planet di hampa udara. Dan langit tingkat ketiga, angka 3, orang Yahudi, ini daerah Tuhan, inilah surga. Jadi Paulus berkata, dia pernah ke sana. Lalu dia bocorkan satu rahasia. Aku mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Artinya, dia sedang menyindir, hai kau yang di bumi, hai orang Korintus, yang mengklaim pakai bahasa lidah, kau kira ini bahasa surga, di surga ada bahasa yang tidak boleh dipakai di dunia, berarti yang di dunia bukan bahasa lidah. Jelas? Kalau tidak jelas, nanti kalau saya tiba, saya WA kalian. Saya rekam Abraham ngomong di situ, saya share. Kalimat itu begitu jelas, tidak boleh diucapkan manusia di bumi, berarti beda. Lalu sekarang kita di bumi berkata, inilah bahasa yang dipakai di surga. Kasihan, kosakatanya nggak lebih 50. Bayangkan ya, kalau bicara sama istri, kosakata tidak lebih 50. Dicerai sama dia. Istri itu, selamat pagi, selamat makan belum? Cerai itu berapa kosakata? Besok pagi, makan belum? Belum, makan, belum sudah belum? Lusa, makan, belum, sudah. 50 kata selama 1 tahun. Dikirimlah saudara ke rumah sakit jiwa. Ini suami ada kos di aksara, nah ngerti aksara, cuma makan belum makan belum. 50 suku kata atau kalimat atau kata itu kalau kita punya pasangan kita bosan yang luar biasa. Sekarang Tuhan mewahyukan kitab suci, kosakatanya berlimpah-limpah. Sekarang saya memakai bahasa lidahnya Tuhan, kosakata cuma 50, pasti bukan dari Tuhan. Maka bahasa apa yang dipakai pasti ada bahasanya. Bahasa apa? Kita nggak tahu. Kalau saudara sudah rencana mau pergi duluan, kabarin. Kami tunggu WA kalian. Intinya nanti sampai ke sana pasti ada bahasa. Sekarang kalian kalau pergi ke Afrika Selatan,
Langsung kita punya konsep. Daerah sana ada bahasanya. Bahasa apa? Gimana jelasin? Bahasa Afrika, coba jelasin. Bahasa Afrika adalah, coba jelasin. Coba jelasin. Bahasa Nias adalah, coba. Tidak bisa dijelaskan. Intinya, lu dengar, soalnya, iya, nggak ngerti gue ya. Susah kali gitu ya. Begitu kita dengar, indahnya, kosakatanya, indahnya, semua indah. Firman Tuhan, lihat ada bahasa puisinya, ada komposisi, teksnya, waduh indahnya luar biasa. Apalagi nanti komunikasi sama Tuhan, itu pasti ada bahasanya. Oke, kalau pakai bahasa Indonesia, kasihan orang Inggris, kasihan orang Jerman. Pasti bahasa itu bukan bahasa yang dipakai di bumi. Bahasa seperti apa, nanti akan tahu sendiri. Jelas ya? Sekarang saya langsung masuk ke semua pertanyaannya. Bagaimana membedakan suara hati nurani dan suara Roh Kudus? Suara hati nurani ini bisa ubah-ubah. Hari ini lagi mood baik, hati nurani bicaranya lain. Lagi mood jelek, hati nurani lain. Maka gereja-gereja tertentu yang tidak menghabiskan wanita jadi pendeta, karena untuk antisipasi wanita-wanita kalau mau datang bulan kayak singa yang mengaum-ngaum. Nanti khotbah kasih Tuhan mengamuk dia di mimbar karena emosi dia tidak stabil, karena ada gangguan datang bulan itu. Tapi ada wanita tertentu yang tidak ada rasa gangguannya, tapi mayoritas kalau sudah mau datang mulailah kayak setan di rumah gitu. Lalu bisa kebawa ke mimbar, maka ya kurang stabil nanti di mimbar susah. Apa kalau dia sudah hamil tua, lalu perutnya senggol meja duduk, kita bersyukur waktu ada senggol kegedean perutnya ya, itu nggak cocok. Lalu kalau wanita mewakili murka Tuhan, suaranya nggak cocok, karena melengking dia. Nah, maka gereja-gereja tertentu itu habiskan pendeta yang laki-laki. Maka mimbar diisi oleh pendeta. Wanita nanti kerjain yang lain, karena Tuhan kasih karunia ke laki-laki itu lain. Apa berkata laki-laki bahu lebih lebar dari wanita untuk menanggung beban berat, dan wanita pinggul lebih besar. Karena ibu rumah tangga masih banyak duduk, suapin anak. Suami tidak banyak duduk, suami harus banyak pergi dan pikul. Oke, sekarang kita kembali ya. Suara hati manusia sudah tercemar. Oleh sebab itu mesti peka melihat mana yang dari hati. Suara hati kalau bukan yang dari Tuhan pasti menyenangkan kita. Saya pengen sekali loh ke gunung 3 hari. Karena dari kecil kita suka gunung. Lalu kita berkata, Roh Kudus menggerakkan saya ke gunung. Memang kau mau ke sana. Kalau saudara suka ke gunung dan tidak suka ke pantai, mendadak Roh Tuhan menggerakkan saudara ke pantai, saudara tolak. Enggak. Kulit saya tidak panas gatel. Muka saya banyak operasi plastik, lepas semua nanti. Tapi kalau Roh Kudus yang menggerakkan, saudara tidak mau, saudara harus pergi. Nah, waktu pergi baru tahu. Roh Kudus ingin kalian ketemu sama satu orang. Di dalam pembicaraan itu ternyata dia ngomong, sudah 3 bulan saya doa, ada orang asing datang dan jelaskan Injil. Ternyata hari ini saya dapat jawabannya. Itu mirip si Filipus, Tuhan kirim ke Sida-Sida. Coba tanya suara hatinya, dia mau tak? Secara Yahudi tidak mungkin bergaul sama non-Yahudi, tidak mungkin duduk bersama. Dan Filipus tahu Roh Tuhan menggerakkan dia, dan dia pergi lalu ketemu Sida. Sida berkata, duduklah, undang dia dulu. Wah, berarti senggol-senggol boleh najis itu. Dan dia ternyata saat itulah dia injili Sida-Sida di Ethiopia. Jadi suara hati kalau yang kita mau lalu tercapai, kemungkinan itu adalah yang kita mau. Seringkali Roh Kudus waktu berkata-kata menggerakkan kita tidak suka. Karena jalan Tuhan selalu berbeda dengan logika kita. Yang Tuhan mau sama papa kita mau beda.
Yang papa mau sama anak mau beda, istri sama suami beda. Coba tanya anak kita, kira-kira dia maunya apa sih? Dia maunya dikasih main game full sampai pagi. Papanya bilang tidak. Waktu dia mau, papanya kasih misalnya, sekarang kau mau main-main lah sudah, pakailah kau, mampus lah kau gitu ya. Lalu dia berkata, ini suara Tuhan, izinkan saya main. Itu murka papa atau tidak? Jadi kita harus percaya yang kita mau. Kadang-kadang itulah yang Tuhan tidak izinkan. Yang Tuhan mau kasih, itulah yang kita tidak mau. Sering seperti itu ya. Maka semua orang mesti percaya baptisan Roh Kudus bukan satu hari khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah percaya. Orang karismatik mempunyai kesalahan. Sudah dibaptis, sudah terima Yesus, sudah pernah baptis Roh Kudus belum? Sekarang, ini maju. Tumpang tangan, sekarang sudah. Jadi baptisan itu kurang afdol kalau belum ada baptisan Roh Kudus, dan kalau sudah baptisan Roh Kudus kurang afdol kalau dia tidak bisa berbahasa lidah. Jadi mereka membuat tahapannya. Kamu sudah Kristen belum? Sudah bisa bahasa Roh Kudus? Belum pernah dibaptis Roh Kudus? Belum. Nah, jangan melayani dulu, jangan. Tapi sudah terima Yesus, itu urusan kedua, belum boleh melayani. Yang sudah bisa bahasa lidah baru jadi pianis lah, gitaris lah, MC lah, mereka membedakan hal itu. Ini bahaya. Di dalam Alkitab, sekali saya terima Yesus, artinya Roh Kudus mengingatkan saya kepada firman yang saya dengar, dan Roh Kudus melahirbarukan saya, dan saya waktu terima Yesus, asumsi hari tanggal 1 jam 1 waktu saya dengar firman saya terima, maka hari itulah saya sudah mendapatkan Roh Kudus, saya menerima seluruhnya, yaitu alat itu harus saya terima. Tidak boleh dikatakan saya hanya terima Yesus hari itu, yang baptisan Roh Kudus saya belum terima, maka disusul lagi di bulan depan lalu ada baptisan Roh Kudus. Salah. Sekali selamat, sekali terima Yesus, berarti alat Tritunggal sudah menetap di dalam hati. Jadi apa arti baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus artinya kita semua bisa disebut Kristen karena kita menerima Roh Kudus yang sama, bukan melalui pembaptisan khusus untuk terima Roh Kudus. Tidak. Kita menerima Tuhan Yesus meskipun hari itu kita belum dibaptis, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Nanti saudara akan kaget. Sampai ke surga, ketemu banyak orang yang belum dibaptis. Setuju? Susah ya. Orang berkata baptisan dikaitkan dengan keselamatan. Ini salah fatal. Penjahat di samping Tuhan Yesus, dia pernah dibaptis belum? Dia baru percaya. Lalu Yesus berkata, menurut aturan kau harus dibaptis. Gimana cara dia turun? Nah, coba. Tentara, permisi, boleh lepasin, baptis sebentar, naik lagi. Mana sempat dia? Begitu terima langsung mati, masuk surga. Masuk. Maka nanti di surga kita akan melihat banyak orang bertobat dan belum dibaptis. Saudara menginjili satu orang di pesawat terbang, mau terima Yesus, mau, lalu dia bilang mau, doakan dia, belum sempat amin, meledak pesawatnya. Dia masuk neraka dong, karena belum dibaptis. Tidak, saudara. Tunggu dibaptis, tunggu cemplung dulu ya. Si kapalnya ke laut, lalu dia keluar, baru sudah dibaptis. Percaya Yesus itu kuncinya. Baptisan itu untuk menyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku secara umum. Waktu saya bertobat, saya pribadi kepada Tuhan. Lalu banyak orang sudah bertobat secara pribadi, tapi tidak mau dibaptis. Kenapa? Begitu dia maju ke depan dibaptis, dilihat semua. Kita bersyukur hari ini dibaptis. Sekarang kita keluarkan semua bukti hutang-hutang dia. Bayar, kau tidak bayar, lapor pendetamu yang baptis engkau. Wah, dia ketakutan dosanya diungkit, maka jangan dibaptis supaya tidak ketahuan sudah Kristen. Banyak orang seperti itu nggak mau dibaptis karena takut dosanya dibongkar. Hanya mereka diam. Kita kalau sudah percaya,
harus dilanjutkan dengan dibaptis. Artinya saya harus proklamasi iman saya kepada semua, dan semua harus tahu. Dan ingat, sebelum dibaptis gereja menjalankan katekisasi. Artinya jangan hanya lu terima Yesus ya, tapi nggak ngerti apa-apa ya. Kau mau percaya Tuhan Yesus, kau harus katekisasi. Habis katekisasi, barulah proses baptisan dijalankan. Tapi keselamatan sudah diterima. Sekarang belajar, sudah belajar. Sekarang waktu dia dibaptis atau CD atau atestasi, dia sudah mengerti doktrin dengan lebih baik lagi. Jelas ya? Oke. Lalu bahasa tidak budaya banyak pura bara baik itu ya, ada orang buta bara. Di PL pribadi ketika Roh Kudus sudah ada ya, sudah ada. Coba bahasa apa yang dipakai pada saat di surga, nanti saya WA kalau sudah tiba. Itu sudah kita bahas ya. Lalu Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati dan api. Mengapa? Merpati di zaman dulu sampai zaman hari ini ada bendera atau logo tertentu di negara tertentu yang masih memakai merpati karena ada peace-nya. Merpati menjadi satu simbol damai. Kenapa? Bukan manusia yang kalah-kalah. Dari cerita Nabi Nuh, waktu air bah sudah habiskan semua, lalu burung gagak, burung merpati, kan waktu dilepas, nanti yang bawa daun, yaitu daun zaitun, tunas muda. Waktu dia bawa pulang, itu merpati yang bawa pulang. Maka selalu kalau gambar merpati, nanti dia gigit satu batang, ada daunnya. Itu daun zaitun. Artinya Tuhan sudah berdamai dengan bumi, Tuhan memberi kehidupan di bumi, Tuhan sudah berjanji tidak akan habisi manusia di bumi dengan air lagi. Tuhan sudah surut murkanya. Maka merpati dengan gigit-gigit itu melambangkan damai. Tuhan sudah tidak murka lagi. Murka Tuhan tadi air bah naik, sekarang sudah surut. Tuhan sudah kasih kehidupan dan manusia dibebaskan dari batra, keluar dari batra, manusia bisa makan, beranak cucu. Itu simbol peace. Maka Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus, dimanapun dia akan meninggikan Kristus. Dan waktu Kristus bangkit, Kristus membicarakan tema tentang peace. Yesus waktu dilahirkan, malaikat bicara tentang peace, yaitu hari ini telah lahir bagimu kesukaan bagi seluruh bangsa dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus sudah bangkit, sekarang damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi lahir tema damai sejahtera, waktu bangkit tema damai sejahtera, dan Kristus mendamaikan kita dengan Bapa, dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Kristus mendamaikan kita dengan musuh-musuh, maka kita panggil musuh kita saudara kita, karena musuh kita pun sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita semua menjadi saudara. Tidak ada lagi permusuhan karena sudah didamaikan di dalam kasih Kristus. Maka kekristenan identik dengan damai. Orang marah kita tenang, orang damai kan tenang. Lalu kalau orang mau bunuh kita, nyawaku sudah beroleh ketenangan di dalam Tuhan. Tidak mungkin kau ganggu-ganggu kehidupanku yang nyaman ini di dalam Tuhan. Aku sudah damai. Maka simbol peace. Lalu Tuhan juga simbol api. Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi Allah atau Roh Kudus nanti diibaratkan sebagai angin, api, air. Ini semua yang muncul di dunia untuk menggambarkan pribadi Allah. Tapi ingat, Allah bukan air, Allah bukan api, tapi menjelaskan Allah punya karakter api yang menghanguskan, maka pakai api. Kalau dunia ada misalnya kalau kita pakai api, kita pakai apo misalnya. Apo adalah jenis api yang lebih merah, lebih panas, maka kita pasti pakai Allah adalah apo yang menghanguskan. Tapi dunia nggak ada lagi, maka pakai api yang menghanguskan. Dan manusia tahu api itu sangat mengerikan. Dia tidak peduli kau kaya, kau miskin, tidak peduli siapapun yang menghambat dia. Dia sapu habis semua. Dan air, ketemu apapun, dia sapu semua.
angin, ketemu apapun, dia angkat semua. Maka kalau ada puting beliung, atap bisa lepas, manusia bisa terbang, mobil bisa ke langit. Ada banjir, semua tersapu habis. Ada api, semua tersapu habis. Untuk menggambarkan apa? Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa bendung. Kalau Tuhan sudah marah, murka Tuhan menyala-nyala. Siapa yang bisa hentikan? Tuh ya, oke, ada lagi. Manusia punya roh, waktu terima Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tinggal di diri kita. Bagaimana mendengar hari ini? Apa peran dari interaksi kedua roh? Alkitab mengkombinasikan dua roh ini, roh manusia dengan Roh Kudus. Maka muncul kalimat di dalam kitab Roma, Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Jadi roh manusia sama Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri manusia, Roh Kudus membangunkan, Roh Kudus mengarahkan roh kita, sehingga roh kita sekarang berpadu dengan apa yang dipikirkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Kita yang dulunya suka berontak, sekarang diarahkan untuk taat. Pikiran kita seturut dengan pikiran Kristus. Yang kita inginkan seturut dengan yang Tuhan inginkan. Itu artinya roh kita sekarang bersaksi bersama, roh kita sekarang berpadu bersama-sama. Di dalam PR muncul kalimat, jiwa dari Daud dan jiwa Yonatan berpadu bersama. Wah, itu artinya sevisi, setujuan, berpadu bersama. Dan mereka saling mengasihi. Itu luar biasa ya, itu perjanjian. Alkitab pakai kalimat yang teologi, the covenant of fellowship. Ini semacam perjanjian yang luar biasa yang mereka ikat menjadi perjanjian persaudaraan. Berpadulah jiwa Daud dengan jiwa Yonatan. Sekarang bersukacitalah roh kita di dalam roh Tuhan. Wah, sukacita. Karena apa yang kita pikirkan persis sama seperti yang Roh Kudus pikirkan. Senang tidak? Pasti sukacita besar. Oleh sebab itu, ini bicara yang tadi ditanya ya, roh kita terima. Lalu yang 8, menerima Roh Kudus dalam hidup seseorang sekali dan selamanya kita di dalam kita. Saat kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Roh Kudus tidak mungkin keluar masuk. Waktu kita berdosa dia keluar, waktu kita sudah bersih dia masuk. Kapan kita baru memenuhi syarat untuk Roh Kudus boleh masuk? Kita sesuci, sebersih apapun tetap kotor di hadapan Tuhan. Yesus lahir tidurnya di palungan. Kalau palungan berarti bicara binatang. Kapan kandang binatang disebut steril? Selama ada binatang di dalam pasti di situ, betul? Diri kita bersihkan kayak apapun tidak memenuhi syarat disebut bersih. Tubuh kita dimandikan, disampuin, tetap isinya kotoran. Oke, ini terakhir ya. Saya kalau kakak ini beranak-anak, saya suruh mereka ikut saya. Pegang kepalamu, pegang. Taruh. Ya. Indonesia, tai kepala. Kepala sudah kotor ya. Turun, pegang matamu. Tai mata. Di kepala sudah tai, mata tai. Turun sedikit. Korek, tai hidung. Minggir, tai kuping. Kayak gigi, satu muka isi tai semua ini. Baru dia sadar ya, lu cantik ya, lu sabit tai semua ini. Sekarang turun lagi, pusat gembongnya ini. Sebelum keluar dia ada di sini, pencet pula kok. Di sini dia semua ya. Jorok kali, gitu kan? Sekarang seluruh tubuhmu waktu mandi kau gosok. Daki semua, sampai ke kakimu, gosok daki. Kuku kaki isinya kotor-kotor. Kepala sampai kuku kaki semua kotor. Telapak kaki kotornya luar biasa. Lalu kau berkata, aku sudah bersih. Aku siap terima Tuhan. Hatimu pernah pikirkan hal jahat? Pernah. Berarti najis tau? Nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan untuk Tuhan punya syarat masuk ke dalam. Nggak ada. Tapi Tuhan mau tinggal di tempat kotor. Itu karena belas kasihan Tuhan dan rendah hatinya Tuhan. Saudara orang yang sangat bersih sejak dari lahir,
dibesarkan sampai umur 50 bersih sekali. Tapi setelah mau tidur di rumah pengemis selama-lamanya. Itu namanya penyangkalan diri, betul nggak? Satu hari oke lah, 2 hari sudah muntah-muntah, 3 hari mau minta pulang. Sekarang tinggal bersama dengan mereka, tidak lagi tinggal di tempat bersih, dan tinggal bersama-sama selama-lamanya. Pakai WC-nya, pakai kasurnya, pakai piringnya, pakai mejanya. Bayangkan ya, Roh Suci, Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Enggak, kalau kita jadi Roh Kudus yang tinggal di tempat kotor, enggak. Tapi herannya, kok dia enggak pergi ya? Itu namanya penyangkalan diri dan cinta yang sangat besar. Oleh sebab itu, kalau Allah Tritunggal menyertai kita, itu luar biasa rendah hati buat Allah. Selalu mau temannya orang yang sudah jahat, tidak tahu diri, tidak mau tobat, mau temannya dia? Tidak langsung berkata, nyalang kau, gitu kan? Apa yang kau habisi waktu temenin kau berulang-ulang kembali lagi? Dari Tuhan terus dampingi. Bahkan bukannya di dunia dia dampingi, sampai kita sudah mati, kita didampingi oleh dia selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Maka kita kalau sudah punya Roh Kudus, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa. Kita tidak sendiri. Allah Tritunggal bersama dengan saya. Kita ke satu tempat gelap gulita, Allah Tritunggal mendampingi saya. Kita lagi kesulitan, teman-teman lagi keluar kota, tidak bisa dihubungi, Allah Tritunggal adalah penasihat. Maka kita harus banyak komunikasi sama pribadi yang tidak terlihat itu, karena dialah Tuhan yang amin. Oke, kita tema Roh Kudus di SPT 15 kali pertemuan. Saudara, jalur singkat. Tuhan tidak pakai model tubuh kita yang terakhir untuk muncul di surga, tentu ya. Model kita yang terakhir begitu. Mau di surga kayak gini semua. Lalu orang yang tabrakan, lalu hancur mukanya, separuh hancur, mati. Di surga muncul separuh. Yang kasihan dimakan ikan paus, sudah hancur. Dan kasihan lagi kena bom, sisa sepotong di situ. Lalu nanti surga sisa sepotong. Kita akan dikasih tubuh yang baru. Tubuh yang baru, tubuh yang model seperti apa? Tidak ada satupun yang tahu. Pak Tong pernah cerita lucu-lucu gitu ya. Nanti di surga Tuhan pakai tubuh kita yang adalah tubuh atau wajah yang terbaik yang selama kita hidup. Misalnya ya, kalau kita hidup sampai 80 tahun, di antara 80 tahun ada wajah kita yang terbaik, Tuhan pakai wajah itu. Tapi itu kan cuma cerita ya, kita pasti ada wajah. Nah, wajah seperti apa kita tidak ada yang tahu. Nanti kita akan cari tahu waktu sudah ketemu. Itu seperti gini, misalnya kita cerita yang omong kosong ya, misalnya itu ya, kita 5 orang lagi diskusi ya, misalnya kita makhluk roh misalnya itu ya, kita lagi diskusi. Nanti kalau kita jadi manusia ya, mukamu kayak apa ya? Hidungmu mancung atau tidak ya? Kita belum lahir, nggak bakalan tahu, belum? Nanti sudah lalu lihat sendiri. Sekarang contoh yang lebih lagi. 3 anak SD kumpul. Nanti kalau kamu sudah emak-emak, wajahmu seperti apa ya? Yang dia diskusikan pasti salah semua punya, betul nggak? Nanti wajah saya begini, saya badannya tingginya sekian, rambut saya panjang sekian, ternyata sudah seperti itu dia botak. Nggak bakalan dia duga itu seperti yang dia pikirkan waktu dia masih SD. Termasuk sekarang waktu dia sudah SMA. Kita diskusi ya. Nanti kira-kira kau punya anak 3 atau 4 ya. Saya rasa saya 2. Saya rasa saya tinggal di Bekasi. Kau tinggal di mana? Saya tinggal di PSD. Semua diskusi salah. Ternyata tinggal di penjara. Gitu. Sama sekarang. Nanti kita mati, kita kayak tubuh anak. Tidak bakalan kita diskusi dan diskusinya pasti benar salah itu. Nanti pakai tubuh apa? Setelah kita tiba di sana akan tahu sendiri. Jelas? Maka anak SMA diskusi tentang anakmu berapa, kau tinggal di mana, masa tuamu di panti jompo atau di panti yang lain,
kita kalau diskusi semua pasti salah punya. Dan ternyata kita tidak sampai tua, kita mati muda, bisa saja sama. Nanti wajah kita, tubuh kita seperti apa, pasti ada punya. Dan kita kasih kebocoran, kita dikasih nama yang baru. Jadi ada sebutan nama yang baru. Ini misteri ya. Ya. Kalau menurut yang cerita tentang Lazarus yang mati, dia kan bisa saling tahu, dan juga Lazarus yang mati itu bisa tahu itu perempuan orang, itu kan otomatis jadi saling mengenal. Tuhan, kita nanti juga saling mengenal. Ya, Tuhan memberikan pengertian kepada orang untuk mendeteksi dia itu siapa. Di bumi ini kita lihat satu orang 5 tahun dia lagi lupa. Di bumi ini kita kira dia kawan kita, ya salah. Tapi heran, pernah terjadi di bumi ada orang yang tidak pernah lihat orang itu, tapi waktu orang itu muncul dia tahu. Itulah si Petrus. Alangkah indahnya kalau kami aku dirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, pasti dia tahu kan Yesus. Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Coba kalau saya jadi Petrus, saya siapa? Oh, kenal dulu. Musa, oh iya. Satu untuk Musa. Loh, siapa namanya? Oh iya, satu untuk Elia, gitu loh. Tapi heran, begitu dia ngomong, tidak ada salahnya. Coba contoh ya, misalnya satu untuk Musa, misalnya itu buat Musa misalnya. Ya kan? Maaf, saya Elisa. Malunya luar biasa. Heran waktu dia bilang satu untuk Musa, tepat. Satu untuk Elia, tepat. Berarti pernah terjadi di bumi, Petrus yang tidak pernah lihat orang yang sudah mati lama itu, dia bisa tepat. Berarti di surga, apalagi kita pasti sudah. Kalau tidak, misalnya ya contoh kita mati, hasilnya adalah malaikat. Kasihan si malaikat. Silakan Pak Anton baru mati ya. Oke, kita kenalannya baris. Abraham Israel sampai ke orang 1 juta. Tadi itu siapa? Apa itu? Siapa? Balik lagi itu siapa tadi? Oh ya, aduh, baru kenalan mati lagi si Ucok. Sudah Ucok, Anton mati lagi ya. Lalu Udin, satu-satu semua mati. Hanya malaikat kerja kenalan. Lalu kita yang sudah dikenalkan, kita berdiri. Siapa lagi saudara? Oh, bosannya minta ampun. Kita otomatis langsung kenal semua. Karena itu kita sudah di alam roh. Tidak ada lagi harus kenalan baru masuk memori. Roh tidak ada keterbatasan fisik dan tidak ada lupa. Kita langsung kenal. Oke? Makanya dia ketemu Abraham kan, salah, Abraham ini nggak ada itu ya, pasti tepat. Kalau tidak percaya, nanti kalau saya sudah sampai, saya wait. Oke? Ya. Menurut Pak Pendeta, saya mau nanya, apakah keselamatan bisa hilang ketika kita meninggalkan Kristen? Kalau Kristen ya? Kalau orang sampai mati dia menolak Kristus, meskipun dulu dia pernah dibaptis, itu artinya dia belum pernah diselamatkan. Baptis itu gampang. Tinggal ikuti aja aturan gereja, pasti dibaptis kok ya. Hafal ya hafal. Apa susahnya hafal iman kekristenan lalu dibaptis? Loh, saya sudah dibaptis, saya sudah masuk surga. Ternyata dia menyangka Kristus. Ini membuktikan dia tidak pernah mengenal Kristus. Sekarang Yudas Iskariot sama kita lebih hebat siapa? Yudas. Kita diajar oleh pendeta, Yudas diajar oleh Yesus. Kita bicara Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yudas nonton di situ. Apa yang kita pelajari kalah sama Yudas? Kalau begitu, Yudas mestinya masuk surga kan? Tapi Alkitab catat dia akhirnya mati di dalam dosa dan dia tahu dia orang berdosa, tapi tidak berdosa. Aku telah berdosa menjual darah orang yang tidak bersalah. Dia ngaku, lalu dia bunuh diri. Jadi
Waktu kita sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh, kita masih bisa jatuh kalau dosa, tapi jatuhnya bukan begini ya. Hari ini saya sudah terima, lalu jatuh, terus ke jurang yang dalam. Ini membuktikan saya belum tobat. Kita kalau sudah jatuh, Roh Kudus mengingatkan, grafik kita naik. Nanti grafik kita akhirnya begini, misalnya turun, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Lalu mencapai kesempurnaan sebagai Kristus, kita nggak bisa sebagai Kristus, tapi mungkin jatuh lagi. Nih. Gelombang kita seperti itu. Nggak ada orang yang sudah terima Yesus, gelombang ini, coba, naik sedikit, turun lagi, terus berjuang. Itu artinya belum selamat. Kalau sudah selamat, kita akan dibuat menuju kepada kesempurnaan Kristus. Oke, jadi kapan kita nilai? Dia kalau akhir hidupnya seperti apa menolak Kristus, otomatis nggak peduli dia pernah jadi bishop kan, dia pernah gembala sidang kan, itu artinya dulu dia tidak pernah terima Tuhan Yesus. Kalau sudah terima, nggak mungkin dia menyangkal. Oke, selesai? Kalau tidak nanti kita mati di sini. Apa yang suka kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan sekali lagi dalam sesi tanya jawab terakhir ini. Tuhan terus buat kami mengerti supaya kami semakin hari semakin terus beriman teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.